Sahabat kecil putra sulung almarhum Azumardi Asra, Faisal Rahmat mengenang sosok ketua Dewan Pers tersebut. Saat ditemui di rumah duka, Perumahan Puri Laras II, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Faisal mengaku hal itulah menjadi sesuatu yang berkesan bagi dirinya. Faisal menceritakan, almarhum merupakan sosok yang sangat peduli sekali terhadap pendidikan. Ia mengaku mengenal beliau sejak duduk di bangku SD. Pak, izin ini dengan Bapak siapa, Pak? Ini saya dengan Pak Faisal Rahmat. Pak Faisal Rahmat, dari mana? Dosen Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Ya, saya sahabat kecil putra sulung beliau, ya, Rosan Fikri Husada. Ya, itu dari sekolah kami itu di Madrasah Pembangunan. Ya, dulu namanya YIN, sekarang UIN. Ya, nah, saya ini saksi sejarah perjalanan transformasi dari YIN ke UIN, karena saya dulu angkatan ketiga. Jadi UIN itu transformasi itu dari 99 ya. Jadi SK-nya keluar itu tahun 2000 dan saya masuk UIN itu tahun 2002. Ya, tahun 2002 saya ngambil jurusan psikologi. Ya. Nah, saya kenal sama Pak Azumardi, ya, itu sejak awal ketemu itu tahun 2007 setelah saya lulus S1. Nah, yang paling berkesan beliau menyarankan saya untuk melanjutkan studi ke S2 karena beliau melihat saya punya bakat di pendidikan. Ya. Nah, itu yang paling berkesan buat saya dari saran beliau. Ya, akhirnya saya ketemu beliau lagi setelah sudah lulus S2, ya, terus sempat ngajar di UIN juga 3 tahun. Habis itu saya pindah home base, ya, di Gunadarma University itu tahun 2010 sampai 2018. Akhirnya saya pindah ke Institut Ummul Qura. Nah, saya kenal dekat sama beliau, emang kita dulu sering main, Mas. Atau SD itu kita sering main di rumah belakang. Nah, beliau kan rumah belakang nih. Dulu Satu awal, SD ya, Pak, dulu ya, Pak? Ya, waktu SD itu awal rumah almarhum itu di belakang. SD mana, Pak, kalau boleh tahu? SD Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN Jakarta. MP. Ya, itu SD. Terus kita lanjut sampai ke Sanawiyah. Ya, Sanawiyah MP. Nah, kita pisahnya di SMA. Ya, putra sulung beliau di 47, ya, saya di 29, Bayoran Lama, ya. Nah, kita ketemu lagi di waktu kuliah di UIN, ya. Beliau putra sulungnya ini dia sampai semester 3, akhirnya beliau pindah ke Paramadina. Jadi beliau tamat sarjananya di Paramadina, putra sulungnya. Berarti ini kan Bapak bisa dikatakan sangat dekat ya, Pak, dengan almarhum. Sangat dekat, ya. Ya. Bapak sendiri mengenal sosok almarhum itu orang yang seperti apa sih, Pak? Kalau saya mengenal sosok almarhum itu humanis, ya. Artinya dia sangat mendukung, ya, dari alumni UIN, ya, untuk, ya, melanjutkan studi ke arah yang lebih tinggi lagi. Karena itu akan membawa nama harum UIN, ya, di kancah nasional maupun di internasional. Mas, selain tadi menyuruh kayak melanjutkan pendidikan, ada lagi nggak sih hal-hal yang mungkin pesan atau yang pernah beliau sampaikan atau hal yang nggak pernah Bapak lupai dengan almarhum? Kalau pesannya yaitu saya lebih dulu komunikasinya lebih sering intens ke istrinya beliau, ya, yaitu dia nanyain setelah saya lulus S2 saya ketemu beliau lagi. Istrinya menyarankan Faisal lanjut lagi ke S3. Jadi mungkin beliau karena kesibukan, ya, jadi staf susnya Pak Jika dulu, ya, itu. Dan terakhir saya ketemu lewat virtual waktu ada acara simposium mahasiswa Timur Tengah. Ya, ada kok di YouTube-nya. Kapan itu, Pak? Itu tanggal 15 Mei 2022. Itu terakhir berarti, Pak, ya? Terakhir saya ketemu beliau lewat virtual. Sebelumnya yang ketemu fisik mungkin kapan, Pak? Itu kalau ketemu fisik sih sudah
sekian tahun gitu Mas, sekian tahun gitu. Karena kesibukan beliau kan. Ya selain itu saya juga pengen ketemu sama beliau lewat anaknya. Wah, bapak saya lagi keluar kota terus Sal gitu, nggak bisa ditemuin. Ya udah salamin aja gitu. Tapi udah tahu ada penyakit yang diidap sama almarhum. Iya, ada penyakit almarhum. Ya kemarin kan keterangannya diberitakan ada COVID ya. Ternyata kan tidak benar ada COVID. Ya, karena mereka bapak itu keletihan. Ya, bapak itu keletihan, capean karena pulang dari Padang, Sumatera Barat, kampung halamannya. Ya, itu hari Kamis malam pulang. Terus Jumat paginya dia berangkat ke QL. Jadi pas mau landing di bandara QL dia sesak napas. Sesak napas langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di sana. Gitu. Nah tadi kan Bapak bilang almarhum sosok yang humanis. Ya. Yang humanis tuh bisa dispesifikin nggak Pak kira-kira? Contoh Contoh yang pernah dilakukan beliau yang menunjukkan sifat humanis. Kalau humanis ya beliau welcome untuk menerima usulan. Menerima usulan. Ya seperti misalkan kayak kita mau konsultasi tentang mau ngambil studi lanjut, nah misalkan seperti ini nih, nanti prospeknya seperti apa, nah itu dia sangat care sama pendidikan. Nah kalau humanis ya kita dianggap sebagai keluarga Mas sama beliau, nah itu humanis, sosok humanisnya. Artinya walaupun saya sahabat anaknya tetap dianggap sebagai keluarga beliau gitu kan. Nah itu yang saya berkesan, ya saya anggap itu humanis. Berarti menurut dia pendidikan penting ya Pak? Pendidikan nomor wahid Mas. Ya karena dengan pendidikan itu bangsa kita itu akan bisa lepas dari kebunuhan ya, ataupun penjajahan dari bangsa luar. Pak terkait pertama kali dengar kabar ini gimana Pak? Apakah kaget? Saya kaget Mas, kaget nggak nyangka. Ya saya dapat terakhir info dari grup UIN, IKAL UIN. Ya dari grup IKAL UIN karena saya tergabung di situ. Ya. Saya mewakili psikologi kan, ya. Nah, ya intinya setelah saya pastikan benar Bapak, ya. Terus ditambah lagi ada postingan media, Bapak lagi di rumah di dalam pesawat itu pakai oksigen. Nah itu saya kaget. Ini ada apa nih gitu kan? Ya saya ngerasa juga dalam 2 hari terakhir ini saya juga nggak enak gitu, udah nyenyak tidurnya kan. Oh ada feeling berarti? Ada feeling juga. Walaupun saya kan bukan nggak ada hubungan darah sama beliau kan, tapi ya saya merasa dekat sama anaknya, saya merasakan juga. Feelingnya seperti apa aja Pak tadi? Ya tidur nggak enak Mas. Jadi dalam 2 hari terakhir itu saya sering bangun tuh jam 2 pagi, terus tidur lagi terus bangun lagi gitu, jadi nggak nyenyak lah feelingnya. Itu aja sih saya feelingnya gitu. Terus ini kan jenazah malam ini mau pulang dari Malaysia ke Iya. Jakarta, gimana nih harapannya mungkin dan Ya harapannya lancar Mas. Ya, tidak ada hambatan baik itu dari segi cuaca maupun dari situasi lalu lintas. Gitu, ya. Jadi saya harap pada Isa jenazah sudah bisa pulang gitu ke sini. Kita harapannya begitu. Pak mungkin terakhir bisa disampaikan ucapan duka cita Bapak untuk Ya saya sendiri sebagai sahabat putra sulung beliau, saya sangat turut berduka cita yang mendalam ya atas kehilangan beliau. Beliau itu panutan saya Mas. Jadi panutan saya untuk melanjutkan studi. Ya. Karena beliau dulu emang sebagai figur ya, dan pun latar belakang beliau dari Muhammadiyah. Latar belakang beliau ya, karena kita sebagai Muhammadiyah itu tidak pernah mengenal putus asa gitu, pantang menyerah walaupun sesulit apapun yang kita kerjakan ya pasti ada jalan keluarnya. Itu yang selalu ditanamkan oleh beliau gitu pada saya. Ya pokoknya nanti kamu kalau ketemu dosen pembimbing kamu seperti ya nurutin saja kemauan dosen, jangan dibantah gitu. Nah itu pesan beliau gitu kan saya. Baik, terima kasih Oke, Pak. seperti itu ya Mas Ya, ya. terima kasih Pak.